Di dalam ibadah ini, konten hati kita itu lebih penting. Menyembah Allah dengan hati itu lebih utama dari sekedar rangkaian ibadah-ibadah apapun, tanpa bermaksud meninggalkan. Karena aku meninggalkan itu sudah dua, kalau nggak fasik murtad, selesai. Kalau dia masih percaya ya fasik, kalau dia nggak percaya murtad gitu. Tapi di sini karena kita bicara tentang derajat dan level yang lebih tinggi, paham ya? Jadi kita tidak bicara hanya dengan lahiriah saja, maka kita juga harus bicara dengan batin ini. Karena yang dilihat sama Allah ini lahir dan batin, bukan hanya lahir saja atau bukan hanya batin saja, tapi lahir dan batin kita itu selalu disaksikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sehari saja diperintahkan untuk berwudu minimal 5 kali, itu otomatis kita membasuh wajah minimal sehari 5 kali. Belum lagi kalau kita melakukan sunnah ya, tathlis, berarti 3 kali. 3 kali 5 berapa? 15 kali. Oke. Wajah kita ini, kata Rasul SAW, tidak dipandang oleh Allah. Yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sejatinya adalah apa? Kita punya hati. Kalau wajah ini kita bersihkan, tapi hati tidak kita bersihkan juga, berarti kita belum sempurna ibadahnya. Tapi ibadah kita sebagai hambanya Allah itu juga harus berfokus kepada pembersihan jiwa. Pembersihan jiwa itu tidak akan bisa dilakukan sendirian. Kita membutuhkan guru yang membantu kita untuk mengenali aib-aib diri kita. Guru yang bisa menunjukkan kita jalan. Nah, terkadang guru-guru ini ya, tingkatannya bermacam-macam. Ya, kesolehannya bermacam-macam, ilmunya bermacam-macam. Tapi yang paling pasti nggak akan pernah nyuruh kita untuk menyimpang dari syariatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak akan pernah nyuruh kita untuk nyimpang, jelas. Nah, pentingnya kita punya guru ini juga yang akhirnya jadi tempat curhat kita. Maka saya sering sampaikan, guru ini ada 4. 1, guru tarbiyah. Ini guru yang mendidik hati kita. Yang kedua, guru ta'lim. Guru yang mengajarkan kita ilmu lahir, cara sholat, rukun, syarat, mubtilat yang membatalkan. Ada juga syekhut tahkim, guru yang memutuskan perkara kita. Ada juga yang disebut dengan syekhul wasilah, guru yang menyampaikan kita kepada Allah dan Rasulullah SAW. Menyampaikan gimana, Bib? Maksudnya kita dalam posisi yang sudah tidak lagi hati kita terikat dengan makhluk gitu. Kita tetap bekerja bersama makhluk, tapi hati kita bersama Allah dan Rasul. Yang bisa menyampaikannya itu namanya syekhul wasilah. Ya, nah kita butuh guru untuk melihat aib kita. Gimana caranya ya supaya saya tidak jadi orang yang sombong? Gimana caranya supaya saya tidak jadi orang yang suka marah? Gimana caranya supaya saya jadi orang yang tidak pelit? Itu aib diri loh. Itu kotoran-kotoran diri antum. Jadi kalau antum sehari cuci mukanya dalam wudu itu 15 kali plus sunnahnya, kenapa batin itu nggak kita cuci sekalian gitu? Nah, nyuci batin itu gimana, Bib, caranya? Oh, banyak caranya. Batin kita ini kan kotorannya juga banyak. Ada riya, naudzubillah syirik, ada sum'ah. Tahu sum'ah? Sum'ah itu memperdengarkan kebaikan. Ya. Riya, takut mengerjakan sesuatu karena omongan orang. Itu juga termasuk riya. Kalau mengerjakan sesuatu karena orang lain, kata Imam Fudail bin Iyad, itu tidak riya tapi syirik. Meskipun tidak syirik yang bisa menjadikan kita itu kafir. Ada juga yang disebut dengan ujub. Ujub itu bangga diri, merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Ada juga takabur, sombong, meremehkan manusia dan menolak kebenaran, dinasihatin marah. Itu orang sombong namanya.
ngerasa lebih baik dari orang lain, merendahkan orang lain. Nah, ini penyakit. Jadi kalau antum belajar wudu lahir, antum juga harus belajar untuk mewudukan batin. Ya, koreksi diri ya, introspeksi diri. Kenapa kok saya ini jadi orang kerjaannya suzon? Kenapa saya jadi orang kerjaannya pamrih? Kenapa saya jadi orang kok qillatul iman wa tawakkul? Kenapa saya itu sedikit sekali tawakalnya dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, itu yang harus antum usahakan. Tapi sebelum kita itu sampai ke sana, tidak ada salahnya kita memperbaiki lahiriah dulu. Mulai pakai siwak ya. Karena amalan lahir itu mempengaruhi amalan batin. Sebagaimana zikir yang jahar akan mempengaruhi zikir yang sir. Kalau kita terbiasa zikir kencang, nanti dalam keadaan kita diam, batin kita, kalbu kita akan ikut berzikir. Karena lidah ini adalah penerjemah hati. Lidah ini adalah penerjemah kalbu. Ada konektivitas antara lidah kita dengan kalbu. Bukan tidak ada. Ini hati ini konek sama lidah. Bahkan seluruh tubuh konek sama lidah. Tangan sama lidah konek. Semua sama lidah konek. Kata siapa, Bib? Ya kata Rasulullah. Rasul yang bilang begitu. Setiap hari kita punya anggota tubuh mengingatkan lidah. Lidah, hati-hati. Kalau kamu lurus, kami lurus. Kalau kamu bengkok, kami bengkok. Ya. Baik. Wa ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki fi kulli sholatin. Kalau saja aku tidak khawatir memberatkan umatku, pasti aku akan mewajibkan mereka untuk melakukan siwak setiap kali akan sholat. Makanya sediakanlah siwak. Kalau pengen lebih bersih ya double, sikat gigi bawa, odol bawa ya. Supaya apa? Supaya bersih. Kan kalau kita sholat mulutnya bersih enak, lebih khusyuk, nggak ganggu tetangga sebelah. Tapi kalau kita habis makan bakso aci, kita habis makan seblak, kemudian kita mau sholat, mulut kita nggak bersih, tetangga kita samping terganggu, yang ada kita bukan dapat pahala tapi malah dapat dosa. Ya, Bib, tapi saya ribet, Bib. Antum nganggap syariat aja udah ribet, makanya hidup antum dibikin ribet sama Allah. Tapi kalau antum nganggap syariatnya Allah ini gampang, luas, bismillah. Rata-rata nih beberapa habaib yang saya temuin, mereka bikin pesantren tuh modalnya modal tawakal. Gimana caranya beli tanah 6 miliar? Coba bayangin, gimana caranya Mas Fajar? Nggak punya slip gaji, mau beli tanah 6? Coba pikirin dulu. Gimana caranya? Ya udah, modalnya apa? Tawakal tuh Allah. Kalau kita sudah punya niat yang benar, nanti Allah akan kasih jalan itu. Gak bakal Allah Subhanahu wa taala itu sia-siakan kita tuh, gak akan. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan kasih kita jalan. Kuncinya satu, jangan nganggap syariat Nabi Muhammad ini enteng. Tapi anggap semuanya itu adalah pemberian Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada antum. Kalau antum sudah bisa belajar memuliakan syariat, mulai yang paling kecil lah. Pakai sorban ini kan syariat. Ya kan? Pakai syiar, baju luaran, ini juga syariat. Ya.